yang kami hormati keluarga kami, dua keluarga besar ini dapat terlaksana, insya Allah nanti akan membawa manfaat untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mendapatkan syafaat dan barokah dari Allah SWT, mari kita sama-sama membuka acara ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara berikutnya, doa dalam hal ini akan diimami oleh Kakanda Faisal. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum. Mengheningkan diri kita memohon kepada Allah agar pada hari ini semua kita yang ada di sini mendapatkan syafaat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afina ma yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana dzunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dzunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dzunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyatan fil biratan ba'dal maut. Allah hawin alaina bi istratil maut wa najata minan nar wal amwat indal hisab. Allah mohon keridhaanmu ya Allah yang tulus agar bisa memaafkan kepada orang-orang yang berbuat salah pada kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah perdamaian ini ya Allah untuk mencapai keberkahan dan ridho-Mu ya Allah. Jadikanlah silaturahmi ini ya Allah untuk mencapai ridho-Mu ya Allah. Dan jangan lupakanlah kami ya Allah untuk selalu rasa bersyukur kepadamu atas kejadian-kejadian telah menimpa kami ya Allah, agar kami selalu mengingat kepadamu ya Allah, agar mencapai ridho-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar ya Allah, wa qina adzabannar ya Rahman, wa qina adzabannar ya Rahim ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tokoh senang hadir yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan, Papi kami Raden Buya Alamlah, dan hadir pula Kepala Desa Pakuwon Agung, Bapak Ibu hadirin yang bahagia. Bila mana bukan karena rahmat dan hidayah yang senantiasa curahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka dapat dipastikan tak akan mungkin kita mampu dapat bersama pada pagi yang bahagia ini. Karena itu tiada bosan kita bersyukur kehadirannya, seraya berharap agar rahmat dan hidayah itu senantiasa tercurah kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sholawat beriring salam kiranya tetap abadi kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang kami hormati,
rasa bangga dan bahagia bagi kami atas terselenggaranya silaturahmi ini. Nuansa beda terasa bila beberapa silaturahmi yang kita lakukan dalam kemasan tugas, reses dan lain sebagainya. Hari ini silakan, selamat datang Pak Haji Yusuf. Iya. Silakan Om. Ya. Hadirin yang kami hormati, nuansa beda terasa karena silaturahim ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD. Bapak Ibu yang kami hormati, berawal dari sama-sama dulu dengan Adinda Romli, sama-sama terpilih menjadi anggota DPRD pada tahun 2009. Untuk periode kedua saya terpilih untuk daerah pemilihan Bukit Kemuning dan sekitarnya. Adinda Romli terpilih dari daerah pemilihan Sumkai dan sekitarnya. Saya melihat Adinda Romli ini agak beda. Apa yang menjadi beda? Beliau ini kalau di rumah Bapak Ibu itu selalu ramai tamu. Saya tanya dari mana itu? Oh itu dari kampung. Jadi siapapun yang dari kampung datang itu selalu dilayani. Makanya di saat itu dalam waktu yang singkat saya bisa pastikan nih Romli punya tanggung jawab yang besar. Yang kemudian saya tahu beliau berasal dari Pakuwon, yang kalau tidak salah dengar ya, artinya gini, pada zaman kakek. Nah hari ini kita tidak terlalu banyak, artinya mementingkan orang pintar itu, karena pada dasarnya Bapak Ibu, dinamika kita yang begitu beragam menjadikan orang-orang utara itu cerdas. Tapi kita butuh kedamaian. Di saat masing-masing kelompok dengan egonya masing-masing, dari kata bagi proyek Walid Apeng, yuk silakan, Pak Brani selamat datang. Mengedepankan ego masing-masing, Bapak Ibu, nggak damai-damai. Inilah yang terjadi, proyek Macote pemborong Nonaya. Basing karo, no? Nanti Jokowi jadi bupati di Jawa itu panggil saya ke masalahmu. Ini proyeknya cuti. Ada yang ucap jumbo, teman-teman. Nah, saya berpikir momentum baik ini, isu perdamaian itu bukan sloganitas. Utara butuh, penting kedamaian. Duit ndak ada, proyek nggak ada. Apa istilah kalau kemarin itu? Ini hutannya kecil, singanya banyak, betul kan? Ada 2 minggu yang lalu saya simpulkan keberhasilan satu daerah itu bisa diukur dari sejauh mana pemberitaan media massa kita. Kalau beritanya baik, itu insya Allah daerahnya baik. Tapi lamun berita jahal juga, ya kan? Nah ini peran kebersamaan teman-teman pers. Jadi bagi hal-hal yang menurut saya tidak begitu prinsip dan bisa ditoleransi, sama-sama kita toleransi. Segenap mainan dunia bisa dikompromikan. Kita ngomong bagus-bagus. Intinya Bapak Ibu, saya jaga betul istilah yang jeruk makan jeruk itu. Ya kadang-kadang gue beritono untuk pening juga, maaf kok nyamanan, betul enggak?
Nah penting, artinya peran-peran apa? Ada Ibu Dewi Murni nggak di sini? Ada peran-peran. Nah, jangan datang Ibu. Kominfonya kita kedepankan, tapi TAPD-nya nggak boleh juga dong di pres dana orang itu kan nggak. Ini pemborong bisa 500-600 tuh Pak, dalam catatan kita. Nah bagaimana pengaturannya secara itu? Terus zaman hari Pasa, maaf ada SM di belakang. Jadi gimana bisa bersinergi, ya kan? Jadi kalau peran politiknya jalan oleh partai politik, ASN-nya peran sesuai dengan tupoksinya, amanlah dunia ini. Untuk hal-hal yang luar biasa dan butuh pensikapan luar biasa, mohon maaf, mereka terbatasi dengan sebuah aturan. Kemarin kita sempat ada potongan dak, betul ya, Pak anggota Dewan, Pak Madri, ASN yang berangkat. Saya bilang, lamun pola ASN saya dipakai, puluh kali nanti upak dari Jakarta, jawaban no lah. Apa jawaban kementerian? Mohon maaf bapak-bapak, cadangan DAO kita sudah habis, betul kan? Mohon maaf bapak-bapak, pendataan DAO bapak-bapak utara itu tidak ada. Mohon maaf bapak-bapak, betul lah. Nah tapi kalau cara partai politik tidak gitu. Cara partai politik itu, kalau dia Bang Herwan Mega mungkin nemuin AHY, nemuin Ibas. Kalau Mina Rahmat nemuin Puan Maharani, betul tak? Lamun Kak Mbak Puan, saya itu kampung saya, mohon diserahin. Lancar itu, betul tak? Jadi untuk hal-hal yang luar biasa Bapak Ibu, kita harus punya kepercayaan diri yang lebih. Kenapa Bapak Ibu? Karena itu tadi. Atau pola Pak Haji Usep, Om Kemamanika Musep. Nah itu Wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan kakanda saya Bapak Mas Putra Mega MM. Yang saya hormati, saya banggakan beliau ini adalah mantan DPRD juga Kampung Utara. Kakanda saya Bapak Yunisar, sarjana ekonomi. Yang saya hormati, saya muliakan kakanda saya Bapak Haji Imam Suhada, 2 periode menjadi wakil rakyat Lampung Utara, dan beliau mengembangkan saya menjadi wakil kita semua Lampung Utara di tingkat provinsi dan seluruh keluarga. Wabil khusus yang saya muliakan, yang saya sayangi, saya cintai, mama saya. Yang saya hormati, hadir tengah-tengah kita Bapak Haji Yusuf, orang tua kami, pamanda kami. Itu sibuk beliau, itu penat beliau dalam rangka aktivitas sehari-hari, tapi beliau menyempatkan hadir dalam kesempatan ini. Yang saya hormati, hadir di tengah-tengah kita pamanda kami, Torajo kami, Bapak Alamlah Gelar Sultan Sekolah Lampung dari Pokonagung, dan Bapak Rais Kepala Desa Pokonagung, dan paman saya satu-satunya lagi jimat yang masih tersisa, ini Bapak Raden Putra, Papi. Yang saya hormati, di sini hadir tengah-tengah kita juga mantan anggota DPD juga Bapak Yoni Sukirwan. Yang saya hormati, saya banggakan hadir di tengah-tengah kita mantan anggota DPD Lampung Utara periode yang lalu, Bapak Haji Ramlan Hartono, sekaligus Ketua Komisi 1 periode ini. Yang saya hormati juga hadir di sini Ketua Badan Kehormatan Bapak Randy Apriansah, DPD Lampung Utara. Yang saya hormati di sini dia yang ini juga ada pendekar juga. Sadar kami tidak akan pernah mampu membalas budi segala kebaikan itu, tapi saya pastikan akan menjadi catatan penting di hari kelak kita nanti. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak kalah penting juga permohonan maaf yang sedalam-dalamnya ketika kami hadir di sini serombongan. Saya sebenarnya nggak menyebut keluarga kami sih, karena kita ini keluarga semua, serombongan saja. Ada hal yang kurang pas, kurang berkenan, baik tutur sapa, tingkah laku dan lain sebagainya. Saya mewakili memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Tentu dalam kesempatan ini saya sampaikan wabil khusus kepada kakanda saya Epri Antoni dan keluarga besar, tuan saya. Cikal bakal suatu selisih pahaman kami menghantarkan anugerah yang besar. Sidi Imam, hari ini kita bisa bertemu, hari ini kita bisa berkumpul, hari ini kita saling sapa dan menyapa, saling kenal dan mengenal. Tentu ini suatu anugerah yang tidak pernah kita rencanakan, yang tidak pernah kita inginkan sebelum-sebelumnya, karena mungkin kesibukan-kesibukan. Dengan kesalahpahaman ini kita dipertemukan di sini. Ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa pada kesempatan ini. Keluarga besar dan tokoh masyarakat, tokoh agama, saya menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya atas segala bentuk kehilapan yang pernah saya lakukan. Seandainya semua ini bisa tarik kembali, tidak terulang, saya untuk bersujud kepada siapapun akan saya lakukan. Tetapi apa, semua sudah terjadi, dan semua sudah terjadi. Maka daripada itu saya menyampaikan baik sama keluarga besar, wabil khusus kepada Tuan Epri Antoni dan sekeluarga juga, saya memohon maaf yang sedalam-dalam. Nanam kok ada mengan hasil tengoknya. Siap ya kan. Siap kok. Saya nahan sekap. Kamu kok ada mengan itu ramonya asli. Cerah ya kalau mengan. Iya. Saya dan kakak saya ini murni dari pribadi saya dan kakanda saya Mas Putra Mega, bahwasannya sekali lagi saya sampaikan suatu hal yang sisi pahaman ini adalah murni persoalan pribadi kami sekeluarga, tidak menyangkut pautkan dengan persoalan proses profesi ataupun lembaga-lembaga lain. Jadi ini perlu dikeliru. Sebenarnya persoalan ini alhamdulillah seperti kita saksikan sama-sama bahwa saya sebenarnya agak berat menyampaikan ini sudah selesai tuntas. Kenapa? Dia ini kan masih berproses di Kapolres Lampung Utara. Kalau kita sudah bilang beres, sudah sip semua, nanti beliau-beliau di sana juga tersinggung. Nah, makanya saya belum mau komentar. Ya mohon maaf juga kawan-kawan media yang telepon saya nggak saya angkat, yang minta komentar saya nggak saya balas. Saya mau ngomong apa, ya kan? Tentu di kesempatan ini sama-sama kita saksikan bahwa kami sama Epri Antoni ini tidak lain tidak bukan adalah kakak beradik. Jadi sekali lagi sampaikan dan pertegas kembali, kesalahpahaman ini murni pribadi saya dan kakak saya Epri Antoni. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bila terkodaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrasi sebetulnya ketuanya Tidakwan. Saya di sini dikit Pak Ketua, dan buat semua teman-teman media dan juga buat seluruh anggota dewan yang hadir, walaupun sudah ada yang pulang, Ketua PWI mohon izin. Saya ingin menyampaikan dengan terjadinya hal peristiwa ini, kami berharap insan pers jangan sampai terulang lagi di tubuh kami. Jujur, kami sedih melihat salah satu rekan kami sampai di begitu ini. Harapan kami
saya buat ke teman-teman, jangan sampai di Lampung Utara ini terjadi lagi seperti itu. Itu harapan saya, Pak Ketua. Yang kedua, ini permintaan kami, Pak Ketua, dari insan-insan pers yang ada di Lampung Utara, mewakili seluruh teman-teman. Kalau kami pengen dirangkul, perhatikan nasib kami juga. Kenapa sih bilang perhatikan nasib kami? Contoh halnya kami bekerjasama di Dewan Perwakilan Rakyat. Sangat miris kami melihat teman-teman yang ada punya perjenjangan yang berbeda, baik di Dewan maupun di Kominfo. Jadi kami meminta kepada Pak Ketua selaku pimpinan Dewan. Jadi saya memintanya gini, Pak Ketua, tolong perhatikan nasib teman-teman untuk pers di Lampung Utara apabila ingin Lampung Utara ini maju. Saya sampaikan, karena saya miris melihat teman-teman cuma 50.000 berlangganan di Dewan. Benar nggak teman-teman? Nah, itu harapan kami di anggaran 2022. Tupoksi kami media mohon dispesialinlah itu, Pak Ketua, untuk Kominfo maupun DPRD. Harapan kami bisa sejahtera lah di Lampung Utara ini. Ini saya wakil teman-teman, karena teman-teman dari juru saya, momen yang pas ini. Mungkin entah apakah kita kumpul begini, tapi ini momen pas. Tolong perhatikan nasib teman-teman media yang ada di Lampung Utara 2022. Jangan sampai terjadi seperti ini lagi dan seterusnya. Ya, mungkin itu aja yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan kawan-kawan semua, tidak satupun media yang saya istimewakan, dan tidak satupun media yang saya istimewakan. Semua memang saya serahkan sekretariat DPD Lampung Utara untuk mengatur itu. Memang banyak persoalan-persoalan yang harus kita luruskan, kita benahi. Kenapa? Jujur saya sampaikan di sini, media di Dewan itu sampai 600 media. 600 media dengan anggaran yang berkisar 1,1 miliar. Lah bayangkan saja semuanya sudah di situ. Jujur Pak Irawan, maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Tetapi masukan ini merupakan suatu masukan yang berarti, akan kita evaluasi kembali. Kadang-kadang saya sudah bicara juga Pak Irawan, sedih juga memang kadang-kadang dalam konteks ada kan jenjang-jenjang media itu loh, ya kan, jenjang-jenjang yang sudah sekolah setahun 2 tahun dan mempunyai predikat yang terverifikasi. Sesungguhnya kadang-kadang itu hampir disamakan sama kawan-kawan juga yang baru datang. Nah, ini menjadi evaluasi kami di sekretariat DPRD.